Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nadia Fadilah, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Di sini kami dari kelompok 6 akan mereview model pembelajaran portofolio. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanifah Ananda Putri, yang kedua ada Ananda Sekar, dan yang ketiga ada Tria Nurfadilah, keempat ada Diniah Nurulfat, dan saya sendiri Oktiade Ayu Amanda. Kemudian yang terakhir ada Angga Maulana. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan membahas tentang definisi model pembelajaran portofolio dulu ya. Di sini teman-teman bisa menjelaskan pengertian dari model pembelajaran portofolio. Silakan. Izin menjelaskan. Secara umum, model pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi perkuliahan, civic education secara mendalam dan luas melalui pengembangan materi yang telah dikaji di kelas dengan menggunakan berbagai sumber bacaan atau referensi. Ada yang bisa menambahkan? Oke, jadi dari pengertian yang udah Tria jelasin tadi mengenai model pembelajaran berbasis portofolio itu terlihat nih bahwa portofolio itu identik dengan pengumpulan hasil karya siswa yang terbaik. Nah, izin menjelaskan juga tentang pengertian portofolio sendiri, yaitu sekumpulan informasi tentang kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Terima kasih Hani dan Tria atas penjelasannya. Kemudian di sini kita beralih kepada prinsip-prinsip model pembelajaran portofolio. Boleh teman-teman untuk menjelaskan lagi? Izin menjelaskan, yaitu prinsip belajar siswa secara aktif, di mana siswa tersebut menyampaikan masalah yang menarik bagi dirinya. Di samping itu juga harus berkaitan dengan materi pelajaran. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Jadi selanjutnya ada kelompok belajar kooperatif. Jadi prinsip ini merupakan proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Jadi kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga yang terkait. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari rekan saya. Menurut saya pembelajaran partisipatorik yaitu model pembelajaran portofolio yang melatih siswa belajar sambil melakoni atau learning by doing. Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi, sebab dalam tiap langkah dalam model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktek hidup demokrasi. Bisa rekan saya untuk menjelaskan lagi? Oke, selanjutnya ada model reactive teaching, atau itu guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar siswa yang kita nanti bakal belajar itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi gitu. Dan motivasi yang seperti itu akan tercipta kalau misalkan guru itu dapat meyakinkan siswa akan kegunaan materi bagi kehidupan yang nyata. Nah, demikian juga guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pelajaran itu yang kita ajarkan itu selalu menarik gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Dini, Sekar, dan Angga telah memaparkan. Nah, tadi itu kita akan membahas prinsip-prinsipnya ya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio ini yang kalian ketahui. Oke, jadi langkah-langkah model pembelajaran yang berbasis portofolio yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, dosen bersama mahasiswa juga mendiskusikan nih tujuan dan mencari masalah yang terjadi pada lingkungan terdekat mereka. Misalnya itu masalah yang ada dalam keluarga sampai dengan masalah lingkungan terjauh. Misalnya itu masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar bangsa. Mungkin langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Izin melanjutkan.
memilih masalah untuk dikaji. Pada tahap ini, guru dan siswa mengkaji kembali informasi yang dikumpulkan siswa. Mungkin hanya itu. Selanjutnya, berikut pengumpulan informasi tentang masalah yang dikaji di dalam kelas. Nah, langkah-langkah tersebut mempunyai masing-masing kelompok kecil yang bisa melakukan diskusi atau musyawarah. Tidak hanya itu, kita juga harus mengidentifikasi sumber informasi yang akan kita berikan dengan masalah yang akan dikaji. Ada yang bisa menambahkan? Mungkin langkah selanjutnya ada mengembangkan portofolio kelas atau membuat portofolio kelas. Jadi portofolio yang dikembangkan meliputi 2 seksi, yaitu yang pertama seksi penayangan, merupakan portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase, dan yang kedua ada seksi dokumentasi, yaitu portofolio yang disimpan pada sebuah marketplace yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio. Selanjutnya mungkin ada yang menambahkan lagi. Nah, mungkin ini langkah terakhir ya untuk penyajian portofolio atau showcase. Nah, setelah portofolio kelas selesai, nah kelas itu dapat menyajikannya dalam kegiatan showcase atau gelar kasus. Nah, kegiatan ini akan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada siswa dalam hal menyajikan gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima gagasan tersebut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah menjelaskan dari langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio ini. Selanjutnya kita akan membahas dari keunggulan. Nah, boleh dong teman-teman untuk membahas keunggulan dari model pembelajaran portofolio ini? Ya, salah satu keunggulan model pembelajaran portofolio diantaranya itu mendorong keaktifan mahasiswa, mendorong eksplorasi materi yang relevan dengan pokok yang dibahas. Ada yang ingin menambahkan? Oke, keunggulan selanjutnya itu mudah dilakukan apabila tersedia perpustakaan yang memadai, compact disk atau CD maupun internet. Menguntungkan juga dalam keluasan pengetahuan. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan keunggulannya. Atau dapat juga menjadi program pendidikan yang dapat mendorong kompetensi, tanggung jawab, serta partisipasi peserta pendidik gitu. Lalu keunggulan lainnya dari model pembelajaran portofolio yaitu mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran, yaitu prinsip belajar mahasiswa aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan juga mengajar yang reaktif. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas ya. Karena tadi keunggulan sudah kita bahas, untuk itu sekarang kita akan membahas tentang kelemahan dan solusinya dari model pembelajaran portofolio ini. Boleh teman-teman? Izinkan saya menjelaskan dari model pembelajaran portofolio. Salah satu kelemahan dari model pembelajaran portofolio ialah memerlukan waktu dan kerja keras, memerlukan perubahan cara pandang guru, masyarakat, dan orang tua, memerlukan perubahan gaya belajar yang selama ini ditentukan oleh keberadaan guru, atau memerlukan perubahan sistem pembelajaran. Kalau dilihat dari kelemahannya, menurut saya solusinya adalah berusaha memanfaatkan waktu dengan bijak, menyatukan sudut pandang guru dan siswa, melatih kemandirian belajar siswa. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Tria atas pemaparan materinya. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran portofolio ini direkomendasikan untuk mata pelajaran yang menuntut hasil belajar siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Portofolio ini berupa penilaian yang sistematis dan terorganisir dari serangkaian pekerjaan siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, oleh karena itu, guru harus menggunakan evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu kesimpulannya. Kemudian diskusi ini kita cukupkan saja ya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih.
Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.